wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Suryati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 UHAMKA. Kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara untuk mengeksplorasi alternatif solusi dari permasalahan yang sudah saya pilih. Nah, tugas ini adalah LK 2.1 modul kedua. Di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 11 Pagi, Ibu Yulita Priyati SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Yeti. Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya, untuk Ibu membantu tugas saya. Selagi Ibu bisa bantu, Ibu bantu. Terima kasih Ibu ya. Ini Bu, saya mau mewawancara Ibu mengenai alternatif solusi permasalahan yang telah saya ambil dalam modul kedua ini. Saya ambil 3 masalah. Yang pertama yang saya ingin tanyakan ke Ibu adalah apa solusi dari peserta didik atau siswa yang kurang berminat dalam membaca secara mandiri? Biasanya memang anak-anak itu kalau membaca memang agak sulit ya untuk zaman sekarang anak-anak. Ya. Tapi memang kita sebagai guru harus punya solusi bagaimana supaya anak ada motivasi ya, agar peserta didik atau siswa kita termotivasi minat bacanya secara mandiri. Berarti harus ada pembiasaan dan arahan dari orang tua atau guru ya. Tapi memang kalau di sekolah ya itu tugas kita ya. Yang di rumah ya itulah tugas orang tua. Jadi kalau di rumah orang tua itu harus selalu mengingatkan anaknya untuk membaca, kemudian disediakan juga buku bacaan yang menarik supaya anak mau membaca. Dan itu pun kalau di rumah orang tua harus selalu mendampingi, jangan hanya orang tua baca tapi tidak didampingi. Nah, akhirnya anak ya tidak ada kemauan untuk membaca itu kalau di rumah ya. Terus kalau di sekolah ya paling perpustakaan yang ada di sekolah kita yang harus lebih diaktifkan lagi dengan membawa siswa kita ke perpustakaan. Boleh bergilir, boleh juga mereka pada saat istirahat datang ke perpustakaan. Dan di perpustakaan juga harus ada buku-buku bacaan atau buku cerita yang menarik siswa untuk membaca ya. Kalau di kelas 4 itu biasanya membaca itu kan harus bacaan yang bervariatif. Terus ada juga jadwal supaya anak-anak aktif mengunjungi perpustakaan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi solusinya agar minat baca anak termotivasi, terdorong lebih baik lagi. Yang pertama peran dari rumah ya Bu ya, orang tua, yaitu pembiasaan dan arahan orang tua yang mau untuk mengajak anaknya untuk gemar membaca. Kemudian tak lepas kita sebagai guru juga harus berperan ya Bu ya, harus melakukan pembiasaan membaca di sekolah. Kemudian yang kedua, perpustakaan sekolah harus lebih aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan. Yang ketiga, buku bacaannya harus lebih variatif serta menarik. Baik jadi di perpustakaan, iya mungkin sama pojok sekolah kali ya, pojok kelas, iya betul. Dan dibuatnya jadwal aktif literasi supaya anak lebih senang, lebih sering mengunjungi perpustakaan kan gitu, karena ada jadwalnya. Baik. Jadi kalau dia udah terbiasa, dia jadi senang. Kalau udah senang, jadinya dengan sendirinya ya Bu ya, tumbuh minatnya, kemandiriannya tanpa disuruh, dia malah kepengen membaca. Oke, baik Ibu, terima kasih solusinya. Oke, yang kedua Ibu, saya mau tanya bagaimana cara memilih metode pembelajaran materi PKN di kelas 4 yang tepat. Metode-metode di kelas 4 bukan hanya di kelas 4 ya. Banyak metode pembelajaran yang harus kita pakai supaya anak-anak lebih aktif gitu. Jadi guru harus melakukan. Maaf Ibu, modelnya jadi model banyak, model pembelajaran, tapi yang biasanya kita pakai guru adalah PBL, Problem Basic Learning. Modelnya ya Bu ya. Terus model Discovery Learning,
juga model pembelajaran inquiry, karena model-model itu pembelajaran semua berpusat pada peserta didik, pada anak. Jadi anak yang aktif mengerjakan tugasnya, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, mereka menyelesaikan solusinya, mencari solusinya. Jadi solusinya mereka cari sendiri, bukan kita yang membantu menyelesaikan masalah mereka. Jadi di situ aktif adalah peserta didik. Gitu. Jadi kita sebagai fasilitator aja. Jadi model-model itu yang kita pakai untuk dalam pembelajaran PKN itu bisa PBL, terus discovery learning, sama pembelajaran inquiry. Modelnya ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Jadi solusinya yang tepat adalah ketika pelajaran PPKN, agar anak bisa memahami dan tercapainya tujuan pembelajaran PKN tersebut, maka bisa menggunakan model PBL, discovery learning, ataupun inquiry. Iya, karena ketiga model pembelajaran tersebut itu berpusat kepada peserta pada siswa, pada anak ya Bu ya. Jadi harapannya tujuannya bisa tercapai. Saya coba ya Bu ya. Ya, Lebih berinovasi lagi berarti ya dengan model-model pembelajaran lainnya. Karena memang kan sekarang kita harus anak yang lebih aktif. Guru hanya memotivasi, memfasilitasi, melihat kegiatan anak gitu. Jadi mereka menemukan masalah, mereka yang mencari solusinya dan mendapat solusi. Biar nggak klasikal ya Bu ya, ceramah. Nggak vakum. Kan kalau ceramah aja kan membosankan, akhirnya anak tidak fokus ya, tidak konsentrasi untuk belajar. Gitu. Baik Ibu. Satu lagi yang saya tanyakan Ya, mengenai IT teknologi, ini kan masih jadi permasalahan ya Bu ya di kelas. Nah, menurut Ibu bagaimana solusi agar pembelajaran di kelas mengoptimalkan teknologi? Memang sekarang ini kita sudah globalisasi ya, sudah globalisasi. Guru memang harus paham melek IT kalau dibilang ya. Jadi tanpa guru melek IT, sedangkan siswa sekarang, peserta didik sekarang itu lebih pintar dari kita. Iya betul. Lebih pintar. Jadi kita juga harus ada niat untuk memintarkan diri sendiri, yaitu dengan media pembelajarannya dengan video pembelajaran, intinya guru harus melek IT lah, memintarkan diri sendiri supaya tidak kalah dengan peserta didik. Jadi guru harus melek IT, berarti mau belajar ya Bu ya, gurunya supaya tidak kalah dengan murid gitu. Terus kan memang di sekolah akan pasti disediakan infokus gitu ya, disediakan juga laptop atau komputer. Jadi dengan video pembelajaran siswa pasti lebih aktif dan lebih mudah menerima materi yang kita sampaikan. Jadi guru harus mau menggunakan media pembelajaran dengan perangkat-perangkat teknologi yang disediakan di sekolah atau yang milik sendiri, ataupun berupa aplikasi yang sekarang banyak tadi seperti tadi itu ya. Sehingga bisa meningkatkan kemenarikan siswa, minat siswa dalam belajar, dan berdampak kepada hasil nilai dari belajar mereka gitu ya. Gitu. Oke, baik ya Bu ya. Alhamdulillah ketiga masalah saya sudah Ibu berikan solusinya. Semoga dari kegiatan ini saya bisa mengimplementasikannya di kelas ya Bu ya, saya lakukan supaya nanti peserta didik saya ada perkembangan dalam pembelajaran PPKN ini dan lebih menyenangkan. Sehingga anak bisa lebih mudah menangkap pelajaran. Terima kasih banyak Ibu Yulita atas waktu dan kesempatannya. Dari saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Yeti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.